Perkenalkan, nama saya Sofia. Di sini saya akan mengoreksi penulisan makalah di tahap 1, yaitu di bagian pengetikan. Dalam makalah ini, saya menemukan kesalahan dalam pengetikan, yaitu tentang konsistensi penulisan poin. Penulisan poin per poin di makalah ini awalnya tidak konsisten. Lalu saya koreksi dan saya perbaiki sehingga menjadi konsisten. Penggunaan ejaan. Yang pertama ialah penggunaan kata baku. Di dalam contoh kalimat teks tersebut ada beberapa kata baku yang tidak sesuai dengan KBBI. Misalnya dan. Dan seperti itu adalah merupakan simbol, bukan merupakan kata baku. Dan yang betul adalah penggunaan kata bakunya yaitu DAN dan selanjutnya adalah penggunaan kata asing. Terdapat penggunaan kata asing di dalam suatu teks tersebut karena tidak menyesuaikan dengan KBBI. Misalnya ada beberapa kalimat seperti beberapa kata seperti value dan decision value. Itu merupakan kata dalam bahasa Inggris, bukan kalimat sesuai KBBI. Selanjutnya yaitu pada awal paragraf. Pada awal paragraf harusnya menjorok ke dalam, tidak justify atau rata. Sekian. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Nusantara dengan NIM 221091431029 dari Psikologi. Jadi kali ini saya akan memberikan koreksi kepada penulisan makalah. Nah, pada penulisan makalah ini sang penulis membuat sedikit kekeliruan di mana penulisan simplistik dan metodologi. Di mana penulisan simplistik untuk penulisan makalah atau kajian ilmiah lainnya dituliskan dengan simplistis, yang mana simplistis ini lebih utama, dan juga metodologi yang mana seharusnya dituliskan dengan kata metodologis, di mana hal ini lebih utama karena penggunaan kata ini lebih ditujukan kepada penulisan makalah dan penulisan ilmiah, sama seperti penggunaan kata di mana. Sang penulis menggunakan kata di mana tanpa spasi, yang mana hal ini tidak baku atau tidak diutamakan. Yang mana yang lebih utama adalah penulisan di spasi mana. Oleh karena itu sedikit tinjauan dari saya. Halo, perkenalkan, nama saya Michelle Aurelia Vianda. Pada kesempatan ini, saya ingin menyuntik makalah pada tahap 3, yaitu diksi. Menurut KBBI, diksi adalah pilihan kata yang tepat dan sesuai untuk mengungkapkan suatu gagasan atau ide. Dalam makalah yang kami sunting, terdapat kesalahan penggunaan kata di mana. Kata di mana digunakan sebagai konjungsi antar dua kalimat, sehingga menjadikan kalimatnya menjadi tidak baku. Kata di mana sebagai konjungsi antar kalimat tersebut dapat diganti dengan konjungsi lain, seperti oleh karena itu, oleh sebab itu, jadi, bahkan, dan lain-lain. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rinalis Agustin. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tahap penyuntingan makalah pada tahap 3, yaitu pemilihan kata atau diksi. Nah, dalam makalah yang kami sunting terdapat beberapa kalimat yang menggunakan kata menurut, di mana kata menurut ini mengubah kalimat tersebut menjadi tidak efektif dan dapat diganti dengan kata berpendapat atau mengemukakan pendapat. Perkenalkan, nama saya Audrey Nomorwati. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyuntingan makalah yaitu tahap 4. Pada bagian premis, terdapat kalimat yang menggunakan kata adapun yang dimana itu membuat kalimat menjadi tidak efektif. Kata tersebut dapat dihilangkan agar kalimat menjadi lebih efektif. Perkenalkan, nama saya Aprilita Ayuning Tias. Jadi, saya akan menjelaskan penyuntingan makalah tahap 4, yaitu kalimat. Pada bagian premis dan implikasi, terdapat beberapa kalimat yang menggunakan kata maka, di mana membuat kalimat tidak efektif. Kata maka tersebut dapat dihilangkan agar kalimat menjadi kalimat efektif.
Perkenalkan, nama saya Debina Syanifa. Saya akan sedikit menjelaskan tentang penulisan makalah, yaitu penulisan dalam paragraf. Pada tahap 5 dijelaskan bahwa jika satu paragraf diwakili satu gagasan utama dan juga satu paragraf minimal terdiri dari 2 kalimat yang berperan sebagai kalimat utama dan kalimat penjelas. Di sini saya menemukan kesalahan penulisan paragraf pada halaman 1 di bagian awal, yaitu terdapat kesalahan letak penulisan di akhir paragraf yang seharusnya ditulis di tengah paragraf. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulida. Tahap 3, pada bagian kata. Penyuntingannya yaitu pada ketepatan diksi. Tahap 4, ada bagian kalimat. Penyuntingannya pada pemakaian kalimat efektif dan kata tidak efektif. Tahap 5, ada bagian paragraf. Penyuntingannya pada satu paragraf diwakili satu gagasan utama dan satu paragraf minimal terdiri dari 2 kalimat yang berperan sebagai kalimat utama dari kalimat penjelas. Perkenalkan, nama saya Mauraini Islami. Baik, di sini saya akan membaca ulang kembali dengan bukti penyuntingan pada bagian 1 dan bagian 2. Di tahap 1 ada bagian pengetikan. Penyuntingannya adalah pemakaian spasi, kesalahan pengetikan kata, dan konsistensi penulisan poin. Di tahap 2 atau di bagian 2 adalah kesalahan di dalam penggunaan ejaan yang pertama dalam kata baku yang tidak sesuai pada KBBI. Contohnya kata dan kata seperti itu merupakan simbol dan tidak termasuk kata baku. Selanjutnya ada penggunaan kata bahasa Inggris yang tidak sesuai KBBI, dan terakhir ada di paragraf pertama, yaitu harus menjorok ke dalam dan justify. Selanjutnya di tahap kedua ada keliruan dalam penulisan kata, simplistik, dan meteorologi. Pada seharusnya dalam penulisan di sebuah makalah adalah simplitis dan meteorologis, karena sesuai dengan KBBI dan juga lebih utama. Dan ada penulisan kata di mana yaitu menulis tidak spasi yang seharusnya harus menggunakan spasi.